Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soliha semuanya? Semoga soli-soliha semuanya dalam keadaan baik ya. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Soli-soliha sudah tahu belum kisah di balik Hari Raya Idul Adha itu? Hari Raya Idul Adha tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yuk kita simak kisahnya. Nah, soli-solihah, tentu kita ketahui di setiap tahun orang yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban. Di balik segala estetika ritualnya, Hari Raya Idul Adha memiliki ilukan sejarah yang amat panjang. Hari raya yang kerap menjadi momentum kesolihan miliaran manusia itu merupakan warisan dari keikhlasan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Alkisah, bapak dari para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, berhijrah dari Kusta, sebuah daerah pinggiran kota Haran. Beliau kemudian meneruskan perjalanan ke Syam. Setelah berada di Palestina, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Mesir. Sepanjang waktu pengembaraannya, beliau kerap mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperang di jalannya, melayani orang-orang lemah dan orang miskin, lalu berlaku adil antar sesama manusia dan menuntun manusia itu kepada hakikat dan kebenaran. Bunda Sarah, yaitu istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kerap menemaninya mengembara, tidak dapat memberikan keturunan. Bunda Sarah mengetahui kerinduan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memiliki keturunan yang baik. Bunda Sarah pun akhirnya merelakan Bunda Hajar yang dia adalah seorang hamba sahaya dan merupakan hamba sahaya pemberian dari Raja Fir'aun untuk dinikahi suaminya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Bunda Hajar. Dari Bunda Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak yang solih bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam dari Bunda Sarah. Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam ditinggalkan di padang pasir yang tandus dan gersang dekat Ka'bah. Kemudian Ismail alaihissalam tumbuh menjadi anak yang solih dan berakhlak mulia. Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Bunda Hajar dan Ismail alaihissalam di Mekah. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa beliau menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Sang anak mengatakan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam menuju Mina, yaitu tempat penyembelihan Ismail alaihissalam. Dalam perjalanan, iblis terus membisikkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap pada keyakinannya dan melempar kerikil pada iblis tersebut. Setelah sampai di Mina,
Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail alaihissalam di atas batu dan bersiap menyembelihnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Lalu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail alaihissalam dengan hewan sembelihan yang besar. Kemudian hewan sembelihan itulah yang disembelih sebagai kurban. Solih-solihah, ada satu doa yang sering kali dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendoakan dirinya dan juga anak serta cucunya, yang oleh Allah diabadikan dalam Quran Surat Ibrahim ayat 40. Berikut bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang berarti, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang tetap mendirikan sholat, dan jadikan pula anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, solih-solihah, doa tersebut kita hafalkan ya. Nah, solih-solihah, demikianlah kisah di balik hari raya Idul Adha. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yaitu diantaranya adalah ketaatan dan kesabaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta patuh dan berbaktinya Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah orang tuanya. Cukup sekian cerita kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dan dijadikan sebagai anak yang solih-solihah berbakti kepada kedua orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.